Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Ya, di sini secara umum ada 3 sifat perkalian bilangan bulat. Yang pertama sifat komutatif, di mana rumusnya A kali B sama dengan B kali A. Oke, kita langsung ke contoh. Misalkan di sini 2 dikali 3 itu pasti hasilnya 3 dikali 2. Misalkan ini 2 itu misalkan A, 3 itu misalkan B. Karena di sini kan rumusnya A kali B sama dengan B kali A. Berarti di sini 2 kali 3 itu pasti sama dengan 3 kali 2. 2 itu misalkan A-nya, 3 itu misalkan B-nya. Berarti di sini 3 itu adalah B-nya, 2 itu adalah A-nya. Oke, coba 2 kali 3 berapa? 6. Yang ini 3 kali 2, 6. Hasilnya sama kan? Berarti di sini terbukti A kali B sama dengan B kali A. Oke, misalkan contoh yang kedua, misalkan 7 dikali 4 itu sama dengan pasti 4 dikali 7. 7 kali 4 berapa? 28. 4 kali 7 berapa? 28. Nah, berarti sifat komutatif A kali B sama dengan B kali A itu adalah benar. Oke, kita ke sifat yang kedua. Sifat asosiatif, ya. Dimana di sini rumusnya A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Yang dikurungnya A kali B itu yang dikurungnya A kali B kali C bisa dipindah kurungnya jadi A kali B kali C. B sama C-nya yang dikurung. Nah, ini pasti hasilnya sama. Oke, kita ke contoh soal. Misal 1 kali 3 dikali 2 itu sama dengan 1 dikali 3 dikali 2. Berarti satunya itu di sini sebagai A, 3-nya itu sebagai B, 2-nya itu sebagai C, satunya itu apa? Di sini satu di sini apa? A. 3-nya itu sebagai B, ya. 2-nya itu sebagai C. Oke. Sekarang 1 kali 3 berapa? 3, ya. Dikali 2. 1, ya, tetap dikali 3 kali 2 berapa? 6. 3 kali 2 berapa? 6, ya kan? 1 kali 6 berapa? 6. Ternyata hasilnya sama. Berarti sifat asosiatif dari A kali B kali C sama dengan A kali B kali C itu adalah benar. Terbukti di sini, ya, dengan contoh soal. Oke, kita ke sifat yang ketiga, yaitu sifat distributif terhadap penjumlahan. Di sini rumusnya A kali B plus C itu sama dengan A kali B tambah A kali C. Atau mungkin saya kasih tanda kasih garis ya di sini, ya. A kali B, nah ini A kali B ditambah A kali C ditambah A kali C. Oke, kita ke contoh soal. Misal 2 dikali ya 3 ditambah 4. Berarti di sini 2 itu sebagai A, 3 itu sebagai B, 4 itu sebagai C. Nah, rumusnya berarti di sini A kali B. A itu apa? 2, ya. Berarti 2 dikali B. B-nya itu apa di sini? B-nya itu adalah 3. Berarti 2 dikali 3 ditambah A dikali C. A-nya berapa? 2. C-nya berapa? 4. Nah, oke. Coba 2 kali 3. 2 kali 3 berapa? 2 kali 3 6. Oke, ditambah 2 kali 4 8, ya kan? 2 kali 3 6. 2 kali 4 8. 6 tambah 8 14. Yang ini coba, yang ini kita lihat di sini. Ini juga harusnya berarti harus 14, ya. Berarti sini 2 dikali 3 tambah 4 7. Berapa? Sama kan? 14. Berarti di sini sifat distributif terhadap penjumlahan A kali B plus C sama dengan A kali B plus A kali C adalah benar.
Oke, kita ke selanjutnya. Sifat-sifat pembagian bilangan bulat. Kalau tadi yang pertama sifat-sifat perkalian bilangan bulat, sekarang sifat pembagian bilangan bulat. Sifat yang pertama, A per B sama dengan C. Di sini sama dengan A sama dengan B kali C. Tetapi di sini B tidak boleh sama dengan 0. Ya, karena hasilnya 0 itu nanti tidak terdefinisikan. Contoh di sini, contoh. Misalkan 2 per 1 itu hasilnya sama dengan 2. Ya. Ini sebagai A, ini sebagai B, dan ini sebagai C. Nah, ini sama dengan, berarti di sini A-nya berapa? A-nya 2 sama dengan B-nya berapa? B-nya 1 kan? 1 dikali C-nya 2. 2 sama dengan 2. Benar ya? Oke, kita misalkan contoh yang lain. Misalkan 10 dibagi 2 itu adalah 5. Nah, lihat di sini, berarti di sini 10-nya itu sebagai A, ini sebagai B, ini sebagai C. Oke. Berarti di sini sama dengan A-nya berapa? A-nya 10. Loh, rumusnya kan A per B sama dengan C, itu sama dengan A sama dengan B kali C. Berarti di sini 10 sama dengan B dikali C. B-nya berapa? 2. 2 dikali 5. Benar ya? 10 sama dengan 2 dikali 5. Berarti sifat pembagian A per B sama dengan C itu sama dengan A sama dengan B kali C itu adalah benar. Oke. Sekarang di sini 0 bagi A itu sama dengan 0. Angka berapapun, kalau 0 dibagi angka berapapun itu pasti hasilnya 0. 0 bagi, contoh misalkan 0 bagi 2 ya hasilnya 0. Atau misalkan yang kedua, misalkan 0 bagi 1000 pasti hasilnya 0. Angka berapapun itu pasti hasilnya angka berapapun yang bagi 0 itu pasti hasilnya 0. Sekarang A bagi 0 itu tidak didefinisikan, artinya tidak bisa dihitung ya. Kalau misalkan 1000 bagi 0 pasti kalau kalian ngitungnya di kalkulator pasti hasilnya error ya. Sekian untuk pembahasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.